Oke, halo semuanya, saya Zaki Desian Firmansyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Prodi Matekstosi semester 3 kelas 3B. Di sini kita akan melakukan praktikum konfigurasi server DHCP, HTTP, dan DNS pada Cisco Packet Tracer dengan soal sebagai berikut ini. Oke, sebelumnya rancangan di Cisco sudah saya buat sesuai dengan soalnya. Ini contoh nomor 1A, jaringan laboratorium A memiliki 10 buah PC dan 2 printer dengan 1 switch, 1 router, dan 1 DHCP server. Ini dapat kita lihat ada 10 PC, 2 printer, 1 switch, 1 DHCP server, dan 1 router. Begitu juga dengan laboratorium B, itu memiliki 15 PC, 1 server, 1 printer, 1 switch, dan 1 router. Begitu juga dengan web server, ada 3 PC, 1 server, 1 switch. Juga di DNS server ada 7 PC, 1 server, dan 1 switch. Nah, pada web server dan DNS ini router yang digunakan 1 karena shared dengan DNS dan web servernya sendiri. Oke, langsung kita kerjakan saja. Pertama-tama kita tentukan alamat IP yang ingin kita gunakan. Kita ingin gunakan alamat IP-nya 192.168.5.0. Kita tentukan default gateway-nya juga 192.168.5.1. Untuk subnetnya nanti kita lanjut ke DNS. Kita ingin gunakan 192.168.10.0. gateway-nya juga 192.168.10.1. itu juga pada laboratorium A tuh saya ingin gunakan IP 192.168.15.0. gateway-nya juga 192.168.15.1. juga alamat jaringannya di laboratorium B 92.20.0. default gateway-nya jangan lupa 192.168.20.1. Oke, setelah alamat IP di masing-masing ruangan sudah kita tentukan, kita setting di web server dan DNS-nya terlebih dahulu. Oke, kita atur subnetnya dulu kali ya, karena ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PC. Kita menggunakan 248 karena 248 ini ada membutuhkan 8 device. Jadi langsung kita tulis saja 255.255.255.248. gitu ya. Dengan web servernya itu karena ini cuma ada 3 PC, kita pakai yang salah. Oke, salah ralat tadi. Karena ini ada 7 PC, kita akan menggunakan
yang 16 IP karena membutuhkannya 16 device 255 240. Begitu juga di web servernya. Ini karena cuma ada 3, kita akan menggunakan yang 248 karena 248 ini memiliki kapasitas 8 device. Oke. 248. Nah, setelah kita setting, kita sudah setting sama jaringan, default gateway dan subnet. Nah, kita akan mengatur untuk ruangan di DNS terlebih dahulu. Oke. Kita setting terlebih dahulu di IP. Nah, karena 240 ini kapasitasnya 240 ini 16, kita coba kalkulator berapa IP yang bisa digunakan di 10.1 kan 240. Nah, number of usable host-nya ada 14. Yang bisa digunakan di setiap perangkat itu ada 14 IP. Kita masukkan saja 192.168.10.14. Nah, ini IP pada DNS ini kita gunakan untuk semua DNS server di semua ruangan. Terus subnetnya kita menggunakan 240. Default gateway-nya 192.168.10.1. DNS-nya mengikuti IP yang digunakan di DNS. Oke, setelah kita setting IP di servernya, kita masuk ke service di DNS. Nah, ini kita akan atur domain web yang akan kita buat. Ini contoh, saya akan membuat website paperrec.com. Nah, addressnya karena kita belum tahu, karena ini pakai 248 ya. 248 tuh 8 5.1. Nah, karena ini pakai 248, ini karena web server pakai subnetnya 248, ini yang bisa digunakan itu antara 1 sampai 6 karena usable host-nya ada 6. Jadi kita masukkan saja 92.168.5.6. Sorry. Oke, setelah web sudah kita buat, jangan lupa di on kan. Setelah di DNS sudah kita buat, kita coba di DHCP di ruangan DNS nya apakah bisa. Oke, belum, karena kita belum setting di routernya. Di DHCP nya belum kita buat terlebih dahulu. Default gateway-nya itu mengikuti tadi 192.168.10.1. DNS-nya mengikuti tadi 192.168.10.14. IP address-nya karena 1 sudah pakai, nanti 2 langsung kita save saja karena maximum number of user-nya nanti mengikuti
udah kita share, udah kita save. Kalau kita coba di PC-nya di DHCP apakah sudah bisa apa belum. Oke, successful. Kita tulis terlebih dahulu 192.8.10.14. Oke, setelah ruangan ini sudah, kita masuk ke web server. Masuk ke web server. Pada dasarnya sama saja saat mengatur di DNS tadi. Kita masuk ke desktop dulu. IP address karena 248 itu tadi sudah kita hitung. Ini browser 6. Langsung kita masukkan saja 192.168.5.6. Subnet masknya kita pakai 248. Default gateway-nya 92.8.1.5.1. DNS-nya mengikuti di DNS server tadi. Oke, setelah di IP di servernya sudah kita buat, kita masuk ke DHCP agar bisa di ruangan PC, di ruangan websitenya bisa connect ke dapat IP di DHCP-nya. Langsung kita masukkan saja 192.8.5.1 DNS-nya 168. Startnya 2.58, langsung kita save saja. Oke, apakah sudah bisa terkonek? Kita coba. Oke, sukses. Lalu kita akan setting websitenya, karena tadi kita sudah setting domainnya. Coba kita ubah, ini kan paperX. Coba kita buat seperti ini. Ininya buat paperX on top. Oke, kita save. Lalu coba kita masuk ke web browser. Apakah sudah bisa? Belum, karena seperti kita belum setting di routernya. Kita masukkan dulu 192.168.5.6. Oke, kita setting routernya terlebih dahulu. Oke, jangan lupa di ini ya, biar tahu kita aktifkan always support label ini, biar kita tahu jalur-jalur mana yang digunakan. Ini contoh di FA00, Fast Ethernet 00. Biar bisa connect, kita masukkan IP-nya 168.10. Pakai salah, ini yang 10 ya, 92.108.5.1 248. Begitu juga di fast Ethernet 0-nya saya masukkan 8.10.1 yang pakai 240.
40. Oke, harusnya udah bisa ya. Nah, udah bisa di websitenya. Oke, untuk ruangan web server dan DNS sudah selesai. Kita lanjut ke laboratorium A dan laboratorium B. Oke, sebelum pada dasarnya tadi sama seperti kita setting di web server dan di DNS server, kita tentukan subtype-nya. Karena di laboratorium A ini ada berapa? 1 2 3 12. Nanti kita pakai yang 16 IP 240. 255 karena menyesuaikan device yang digunakan. Untuk laboratorium B ini ada 15 PC ya. Berarti kita tidak akan gunakan yang 240, kita akan gunakan yang 32, yang 224. Masukkan saja 224. Oke, setelah semua subnet sudah kita tentukan, kita langsung mengatur di DHCP-nya. Oke, kita setting IP-nya terlebih dahulu. IP-nya karena 240 tadi kan ada 16 disable host. 14. Karena 16 kurangin 2 itu 14. Kita gunakan berarti 192.168.15.14. Subnetnya 240. Defaultnya 218.15.1. Jenisnya 10.14. Setelah IP server sudah kita tentukan, kita masuk ke DHCP. Gateway-nya 92.168.15.1. Jenisnya 115.10.14. Start IP address kita mulai dari 2. Subnetnya 240. Langsung kita save saja. Oke, alat tadi karena ini salah connect ya, kabelnya salah, kita hapus dulu. Nah, ini seharusnya ke switch bukan ke router. Oke, maaf, kesalahan saya. Ini ke switch. Oke, lalu kita setting di routernya. Ini di sini kita pakai 192.168.15.1. Subnetnya 240. Oke. Di DHCP ini sudah kita atur. Harusnya sudah ya. Oke, lanjut ke laboratorium B. Kita coba dulu. Oke, successful. Lalu kita ke laboratorium B. Sama seperti di laboratorium A, kita setting IP-nya terlebih dahulu. 108.20.0. Salah satu.
salah lagi. Oke, sama seperti kita setting di server lab A tadi, kita sesuaikan dengan subnet yang digunakan. Karena 224 ini ada 32 IP, berarti 32 dikurangi 2, 30. Kita langsung gunakan 192.168.20.30. Di subnetnya kita pakai 224. Default gateway-nya 108.10.14. Oke, setelah IP di laboratorium A sudah kita buat, lalu kita ke DHCP. Kita masukkan default gateway-nya 1, lalu di DNS jadi kita pakai yang 108.10.14. Start IP di 2, langsung kita save, jangan lupa di on kan. Kita coba dulu ya, CP apa bisa. Oke, sukses. Lalu setelah kita sudah setting semua ruangan, server di semua ruangan, lalu kita setting routernya. Kita setting routernya, kita masukkan di 8.70.1 yang pakai 224, jangan lupa di on kan. Juga ini panel satu sudah semua. Nah, setelah di fase Ethernet semua sudah kita buat, kita masukkan RP nya dulu. Ntar ini kita masukkan di IP DHCP nya 15. 20.4 sorry. Nah, lalu kita akan menyambungkan antar router ini agar dapat saling connect. Karena ini hanya butuh 2 perangkat yang saling berhubungan, kita menggunakan yang 4 IP, yang 252. Kita pakai yang 252. Kita akan menggunakan IP berapa ya? Kita akan menggunakan IP yang 10.1. Saya yang pakai yang 252. Calculate. Nah, usable hostnya 2, ini sudah cukup agar dapat mengkonekkan antar router ini. Yang bisa itu 1, 2, 5, 6, 9, dan 10. Kita langsung saja masukkan di serial, karena ini menggunakan kabel serial. Kita akan menyambungkan ruangan laboratorium A router laboratorium A dengan router DNS dan web server. Langsung kita masukkan saja. Kita akan mematokkan IP-nya ini. Jadi kita langsung masukkan saja di serial 3. Ini pakai 192.10.10.1. Subnet masnya 252. Agar kita ingat, kita tulis saja biar nanti langsung kita masukkan ke routernya. Ini kita pakai 110.10.1. Ini untuk router laboratorium A ke router ini.
juga ke ini 192 10 10 2. Lalu ke router ke laboratorium B. Ini pakai 5 dan 6. Masukkan 192 10 10 5. Sepuluh 6. Lalu ke antar laboratorium A dan laboratorium B. Ini pakai 9 dan 10. 10 10 9. 10 10 10. Langsung kita masukkan saja. Returner ini ada yang di serial 2. Ini pakai 10 10 10 2 10 10 10 2. Oke. Lalu yang ini serial 2 nya itu pakai yang 10 2. 2 10 10 2. Ini 2 5 2. Kalau untuk serial 3 nya pakai 55 52. Oke, setelah itu kita ke laboratorium B, ke serial 2. Ini pakai 16 ke 10 10 6 52. Lalu ke serial 3 ini pakai yang 9 10 10 9. Oke, setelah semua serial sudah kita sambungkan agar antar router ini dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kita setting RIP-nya terlebih dahulu. RIP-nya kita masukkan seluruh jaringan yang ada di ruangan ini. Oke, kita masukkan tadi, kita pakai yang router tadi, berarti 10 10 0. Lalu yang di web server tadi 192 08 50. Lalu di DNS nya tadi 192 10 168 10 10 0. 2 8 15 0. Ini laboratorium B 8 20 0. Nah, ini seperti ini, kita ulangi ke semua routernya. Oke, setelah sudah kita setting semua RIP-nya, lalu kita coba sesuai dengan halnya tadi, kita akan menguji jaringan tersebut dengan mengakses websitenya dengan web browser dan kita lakukan pinging. Coba kita lakukan ping terlebih dahulu di antar ruangan. Kita belum di semua PC-nya. Kita coba 3 saja, karena jika salah satu sudah bisa connect, di semua PC-nya juga sudah bisa. Sudah. Oke. Kita akan uji coba pingin antar satu ruangan terlebih dahulu di web server sukses, lalu di DNS server sukses,
lalu di laboratorium A sukses, dan di laboratorium B sukses. Lalu kita coba antar ruangan, kita coba antar web server dan DNS server. Kita coba lagi sukses, lalu di web server ke laboratorium A kita coba lagi sukses, lalu web server ke laboratorium B kita coba lagi sukses. Oke, setelah mau sukses kita coba uji lagi sukses, laboratorium A ke laboratorium B. Setelah kita coba uji pinging, kita akan coba uji di web browsernya. Kita domainnya itu tadi paperrec.com. Oke, sudah bisa connect semua. Kita coba lagi di laboratorium B. Oke, semua ruangan sudah bisa connect satu dengan yang lainnya. Oke, kita juga bisa setting websitenya, bisa kita taruh gambar juga. Coba kita taruh gambar ya. Right. Yes, lalu kita di image, kita di sini kita ubah sesuai dengan file yang kita buat tadi dengan prx.png. Kita di image, kita ubah prx.png. Di sini juga prx.png. Nah, setelah sudah kita copy, terus kita masukkan di index HTML. Kita masukkan saja, kita paste, lalu kita coba lihat apakah sudah bisa masuk di webnya, gambarnya maksudnya, paperrec.com. Oke, sudah bisa di semua ruangan, sudah bisa connect. Kita coba sekali lagi ya. .com. Oke, sudah bisa connect semuanya. Oke, sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, ada kurang atau lebihnya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.